Tidak ada seorang pun yang dapat melawan Tuhan dan kehendak-Nya. Seperti apapun hidup kita, seburuk apapun hidup kita, jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh, menyesali segala perbuatan kita, memohon ampun kepada Tuhan, maka iya, Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Shalom, saya mau menyaksikan kisah saya bersama Tuhan Yesus saat saya bertemu Tuhan Yesus kurang lebih tahun 2005 waktu saya berada di Surabaya. Jadi sampai 2021 hari ini 16 tahun yang lalu. Tapi sebelum saya menceritakan inti daripada perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus, saya mau menceritakan terlebih dahulu apa yang terjadi dan alasan dibalik pembuatan video kali ini. Baik saudara kasih Tuhan, tepatnya tanggal 15 Juli 2021 jam 1 malam, saya duduk di ruang tengah ini. Saya sedang menyembah Tuhan. Saya terus mengangkat pujian penyembahan hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya benar-benar menikmati hadirat Tuhan pada saat itu. Buat channel YouTube-mu tentang kesaksian. Dan saya membuka mata saya untuk melihat jam tepat jam 2 pagi. Dan saya coba mengulang kalimat yang saya dengar tadi. Setelah itu saya kembali menutup mata saya dan saya berdoa. Saya kembali berdoa, saya bilang, Tuhan, bukan baru pertama kali Engkau berbicara kepada saya melalui suara. Saya percaya ini suara Tuhan. Tetapi saya minta bukti Tuhan. 2 bukti lagi untuk memperkuat saya bahwa benar-benar ini Tuhan yang mau, bukan saya. Karena sedikit pun tidak pernah terlintas di dalam pikiran saya untuk membuat YouTube seperti ini, saudara. Dan setelah saya berdoa, saya kembali menyembah Tuhan. Terus menyembah Tuhan sampai jam 3 pagi. Setelah itu saya berdoa untuk tidur. Nah, saat saya mau tidur, ternyata Tuhan langsung menjawab 2 permintaan saya sebagai bukti, saudara. Saya tidur tapi tidak bisa tidur. Saya seperti didorong untuk bangun dan menulis. Akhirnya saya bangun, saya duduk di meja, di kursi meja di kamar. Saya menulis 2 poin. Setelah itu saya tidur kembali, saya didorong kembali untuk bangun. Saya sambung lagi 2. Setelah itu saya tidur lagi. Saya bangun kembali. Terus saya menulis lagi 2 poin. Jadi demikian Tuhan buat saya malam itu. Benar-benar gak bisa tidur, saudara, sampai jam 5 pagi. Setelah itu saya tidur. Dan tanda ketiga Tuhan berikan untuk saya, yaitu Tuhan membuka, saat saya tidur, membuka memori saya untuk kembali mengingat. Saya melihat semua kisah kejadian di mana ruangan, kamar saat saya bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan buka pada saat saya tidur. Jadi saya benar-benar yakin bahwa memang ini adalah maunya Tuhan, bukan mau saya. Baik saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk menuju ke kisah inti daripada perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Saat saya di Surabaya, awalnya saya bekerja di Sidoarjo, setelah itu saya ke Surabaya.
Saya bekerja di Surabaya, dan saat saya bekerja, saya beberapa lama di sana, saya minta kepada bos yang saya kerja, tempat saya kerja, saya minta untuk kembali ke Sidoarjo 1-2 jam untuk mengambil barang-barang saya yang saya titipkan di Sidoarjo di teman saya pada saat itu. Tetapi bos saya tidak pernah mengizinkan saya. Akhirnya beberapa lama saya mulai merasakan hati saya sangat gelisah. Saya mulai memikirkan, kenapa saya terus mengingat teman saya yang ada di Sidoarjo? Apakah mereka sudah pindah dari sana? Itu pertanyaan dalam hati saya. Dan saat itu saya karena merasakan hal itu terus, akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Sidoarjo. Bertemu teman saya tanpa saya minta izin dari bos saya. Dan sampai di Sidoarjo, saya tidak bertemu lagi dengan mereka karena ternyata mereka sudah pulang kampung. Dan semua barang-barang saya yang begitu banyak yang saya titip, saudara, yang semuanya masih baru, semua mereka bawa. Dan dari situ saya mulai merasakan sedih, ya, ada kekecewaan, juga rasa kesal dengan bos saya, ada semua. Lalu saya pulang kembali ke Surabaya, dan sampai di tempat kerja saya ditanyain sama bos saya, "Kamu dari mana?" Saya diam saja karena saya kesal. Saya sangat kesal karena mereka tidak pernah mengizinkan saya. Demikian ya, saya kesal. Dan saya terus diam. Dan setelah itu saya ditanyai sama orang tua dari bos saya. Ya, "Kamu kemana saja dari tadi? Kok dipanggil-panggil nggak nyahut?" Katanya begitu. Saya diam juga. Terus ditanya, akhirnya saya jawab, "Saya ada di sini." Karena saya kesal, hanya menjawab itu saja. Tetapi saudara, saya tidak menyangka kalau orang tua dari bos saya itu sangat marah. Dan dia menunjukkan tangannya kepada saya. Lalu dia mengatakan demikian, "Kalau memang engkau anak Tuhan, engkau berani berbohong kepada kami orang tua ini, sekarang juga saya kutuk kamu. Saya kutuk kamu dan kamu akan mati ditabrak oleh mobil di jalanan." Saya mendengar kata-kata itu, saudara, saya begitu ketakutan saat itu. Begitu ketakutan dan terasa begitu gelap. Ya, karena ketakutan yang begitu besar. Dan saya mulai berpikir, kalau kejadian benar, saya ditabrak, saya mulai memikirkan keluarga saya, bagaimana dengan keluarga saya. Dan saya sangat sedih, saya sangat takut. Bahkan mulai pikiran saya sudah mulai kacau, ya, mulai kacau karena ketakutan yang begitu besar. Setelah itu saya tinggalkan mereka, saya pergi ke tempat saya, ke kamar saya masuk dan saya mulai menangis. Saya menangis sejadi-jadinya saat itu, saudara. Saya begitu takut dan saya terus menangis. Saya menangis sambil berdoa. Saya bilang, "Tuhan, kalau engkau, Tuhan Yesus yang saya sembah itu, engkau benar-benar ada dan hidup, datang kepada saya hari ini, saat ini juga, dan tunjukkan kepada saya kalau kutuk itu tidak terjadi atas hidup saya." Saya terus mengatakan perkataan yang sama kepada Tuhan Yesus. Sambil saya mengoyak baju yang saya pakai, saudara. Baju yang saya pakai itu sampai sobek. Saya tidak sadar, ya, baju itu sampai sobek. Dan saya menangis. Terus menangis.
Setelah itu dalam doa saya, mata saya yang tertutup, saudara. Saya melihat sebuah titik terang yang begitu terang. Makin lama semakin membesar terang itu, dan semakin silau di mata saya. Saya tertunduk karena silau. Tapi semakin lama semakin besar memenuhi ruangan itu, saudara. Dan mata saya dalam posisi tertutup. Tapi Tuhan membuka mata iman saya untuk melihat itu. Dan saya perlahan-lahan mencoba membuka mata saya. Dan yang saya lihat pertama adalah kaki. Kaki yang memakai kasut yang bertali. Setelah itu saya pelan-pelan mengangkat mata saya dan melihat jubah yang berkilau-kilau putih itu. Jubah putih yang berkilau-kilau itu. Terus saya lihat sampai ke atas begitu tinggi. Sampai tepat di wajahnya, saya melihat wajah Tuhan Yesus, saudara. Dengan rambut yang panjang sebatas ini. Ya, rambutnya warnanya agak coklat ya, yang agak coklat merah gitu, agak panjang sampai segini, dan memakai mahkota yang begitu tinggi, saudara. Mahkota tinggi, dan juga memakai mahkota emas. Dan saya menatap wajah itu. Tuhan Yesus memberikan senyumnya kepada saya. Senyum yang begitu lembut. Senyum yang begitu damai. Yang Tuhan berikan kepada saya saat itu. Dan saya menangis. Saya bilang, Tuhan Yesus, benar Engkau datang hari ini. Benar-benar Engkau datang hari ini. Dia memberikan senyum itu, saudara. Semua beban ketakutan yang begitu berat yang aku rasakan di pundakku, seketika itu pun rontok, saudara. Dan kebahagiaan, sukacita yang gak bisa aku gambarkan dengan kata-kata saat itu. Saya berdiri dan saya mulai memuji Tuhan. Saya menari di dalam ruangan itu. Cukup lama saya menatap wajah Tuhan Yesus. Dan saya menari. Setelah itu saya kembali lagi ke posisi di mana Tuhan Yesus ada berdiri di hadapan saya. Dia sudah meninggalkan saya, saudara. Tetapi satu hal yang saya tahu betul hari itu, kutuk itu sudah tidak terjadi atas hidup saya, saudara. Tuhan Yesus sanggup mengubah kutuk menjadi berkat bagi saya. Dan saya bersuka cita. Saya duduk kembali dan saya berdoa. Saya pun mulai merasakan malu. Saya sangat malu sama Tuhan Yesus pada saat itu. Karena siapa saya ini, Tuhan, saya bilang, Engkau sudi datang bertemu dengan aku. Saya yang berdosa, yang hina ini, yang tidak tahu malu, menantang Engkau untuk datang, dan Engkau datang menjumpai aku. Ampuni aku, Tuhan Yesus, karena aku sudah melampaui batas. Dan aku menangis, bercampur sukacita, saudara. Karena hari ini, saat itu yang saya rasakan hanya adalah damai sukacita yang tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Setelah itu, saya berdoa dan mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan, karena kutuk itu tidak terjadi atas hidup saya. Sampai hari ini, saudara, 2021, sudah sangat
karena 16 tahun yang lalu saya masih ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, Dia benar-benar ada. Dia benar-benar Tuhan yang hidup. Dan Dia selalu ada di dalam setiap keadaan hidup kita, saudara. Entah itu kita senang, kita susah, Dia hadir, Dia ada. Dan untuk sekarang Dia ada di dalam hati kita, saudara, yang terus menuntun kita, membawa kita kepada jalannya yang benar, supaya kita terus memuliakan Dia dalam hidup kita. Dan mulai perjumpaan aku pertama kali dengan Tuhan Yesus, saudara, mulai titik itulah hidup saya mulai dibentuk oleh Tuhan. Melalui bos saya itulah saya digembleng oleh Tuhan. Melalui bos saya itulah saya mulai dididik oleh Tuhan. Ada harga yang mahal, saudara, yang harus saya bayar. Tetapi saya katakan kepada Tuhan Yesus, asalkan Tuhan bersama dengan aku, Tuhan tidak tinggalkan aku siap menjalankan setiap proses yang Tuhan berikan kepada saya untuk memurnikan iman saya, untuk menjadikan saya sesuai yang Tuhan mau. Dan saudara, saya bersyukur. Saya bangga karena memiliki Tuhan Yesus dalam hidup saya sebagai Tuhan satu-satunya dan juru selamat saya secara pribadi. Karena hanya ada Yesus Kristus Tuhan sajalah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada, Tuhan yang benar. Dia setia menopang kita, saudara, dan Dia setia di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita. Kita pun walaupun seringkali kita mengecewakan Dia, tapi Dia tetap setia. Pesan saya untuk saudara-saudara, ya, baik itu orang-orang percaya maupun yang belum percaya pada Tuhan Yesus tapi sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, saya katakan bahwa mantapkan hatimu untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Bagi yang sudah percaya tapi masih ragu-ragu, jangan ragu, saudara. Tuhan Yesus itu benar ada dan hidup. Jangan takut mempercayai Dia dalam hidup. Dan bagi yang masih sudah percaya tetapi masih meragukan Tuhan, jangan ragu, saudara. Saya pernah bertemu dengan Dia. Dia benar ada dan hidup. Dia begitu mengasihi kita. Jangan putus asa apapun yang terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan Yesus selalu ada. Dia selalu mendampingi kita dalam segala keadaan kita, saudara. Percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, setia hanya kepada Dia, maka engkau akan merasakan betapa besar kuasa-Nya di dalam hidupmu, saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.